Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 50400121023, jurusan Manajemen Dakwah kelas MDA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi listening skill untuk memenuhi tugas final PIBA Inggris. Jadi yang pertama, skill 6 listening agreement, skill 6 pada listening atau agreement. Listening skill 6 membahas tentang expression of agreement. Expression of agreement sendiri adalah ekspresi yang menunjukkan persetujuan adalah so do I, so am I, me too, et. Untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik penjelasan saya ini. Jika kata so do I, me too muncul pada orang kedua bicara, atau I'll see, you can see that again, atau itu semuanya maknanya sama. So do I, me too, I'll see, you can see that again, maknanya semuanya sama. Jika ungkapan so do I, me too, I'll see, you can see that again muncul pada percakapan, berarti makna keempat kata ini adalah berbagi pendapat yang sama. Pilih jawaban yang ada kata-kata. Jawaban yang ada kata-kata share, opinion, atau also, atau agree, atau juga bisa agreement, atau to, atau the same, atau similar opinion. Jadi maknanya ini semua sama, yaitu setuju. Maknanya itu semua sama, yaitu setuju. Kalau dia dalam percakapan so do I, me too, I see, you can see that again. Selanjutnya, skill 5 pada reading atau vocabulary in context questions, yaitu menentukan makna dari suatu kata yang terkandung dalam bacaan. Bacaan seringkali memberikan indikasi yang jelas makna dari kata atau ekspresi sulit tersebut dengan jelas. Yang pertama dapat kita lihat di sini, yaitu dalam tes TOEFL terkadang diminta untuk menentukan arti kata atau ekspresi yang sulit. Kedua, yaitu bagian yang sering memberikan indikasi yang jelas tentang apa arti dunia atau ekspresi. Selanjutnya, jadi kesimpulannya berkaitan dengan kosakata, biasanya menggunakan what is the meaning of. Kedua, which of the following is closest in meaning to. Ketiga, call best be placed by which of the following. Selanjutnya, di mana menemukan jawabannya? Di mana kita menemukan jawaban kalimat tersebut? Pertanyaannya biasanya memberitahu kita di baris mana. Pertanyaannya biasanya memberitahu kita di baris mana kata atau ungkapan itu dapat ditemukan.
Selanjutnya, bagaimana menjawab pertanyaan? Bagaimana kita menjawab pertanyaan dari kalimat tersebut? Yaitu ada beberapa cara untuk menentukan cara menjawab pertanyaan dari kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama, temukan kata atau ekspresi dalam bagian itu. Temukan kata atau ekspresi dalam bagian itu. Kedua, bacalah kalimat yang mengandung kata tersebut dengan seksama. Membaca kalimat yang mengandung kata tersebut dengan seksama. Ketiga, cari petunjuk konteks untuk membantu Anda memahami artinya. Kita disuruh untuk mencari konteks agar kita memahami arti dari kalimat tersebut. Yang terakhir, sebentar, darah konsor. Terakhir, pilih jawaban yang ditunjuk konteksnya. Di sini kita disuruh untuk memilih jawaban yang ditunjuk pada konteks tersebut. Oke, skill terakhir, pembahasan terakhir yaitu skill 11 pada struktur, atau materinya agreement after preposition process. Dapat kita lihat di sini ada aturan. Ada aturannya begini. Jika subjek dalam sebuah kalimat adalah tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Mengapa begitu? Mengapa dikatakan seperti itu? Mari kita lihat contoh di bawah. Contohnya yaitu the dog barks at night. The dog yaitu kata tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. The dog di sini, the dognya ini tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Nah, dalam bahasa Inggris simple present dalam bahasa Inggris simple present kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus pakai s. Nah, di sini teman-teman jangan bingung ya, karena kalau kata benda pakai s itu jamak, tapi kalau kata kerja pakai s itu tunggal. Penjelasan kedua, coba kita lihat kedua ini. Jika subjek sebuah kalimat adalah jamak, maka verb dari kalimat tersebut juga harus jamak. Contohnya, the dog barked at night. The dog barked at night. Di sini subjeknya the dog, pakai s. Jadi kata benda yang pakai s berarti jamak. Tapi kalau kata kerja pakai s berarti kata kerja. Kata kerja itu tunggal. Karena dia jamak, maka verbnya ini tidak pakai s. Oke, selanjutnya. Kalau kata yang tadi cuma subjeknya langsung verb. Kalau ini ada sedikit modifikasi. Nah, perhatikan baik-baik. Sebentar. The door to the rooms are locked. Kalau kita lihat sepintas, kayaknya kalimat ini benar. Kalau kita lihat sepintas, kayaknya kalimat ini benar. Ini R dan ini S. Ini R dan S. Ini R dan S-nya jamak. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, subjeknya adalah the door. Verbnya adalah R. Verbnya adalah R. Subjeknya tunggal. Verbnya jamak. Sehingga kalimat ini salah. Maka mengapa dikatakan seperti itu? Karena kita lihat di sini. Maka kalimat ini salah sehingga ditulis di sini incorrect.
Nah, yang benar seperti ini. Subjeknya the door, verbnya is. Jadi yang harus kita perhatikan adalah subjek dan verbnya. Bukan verb dengan kata yang di sebelahnya. Nah, kesimpulannya antara subjek dan verb walaupun berjauhan itu diperhatikan harus bersesuaian meskipun ada proses proposisi. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Saya Nurhalisa dengan NIM 50400121023. Mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.